Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat satu ayat dari surat Al-Anfal, ayat ke-36. Namun saya juga ingin mengangkat ayat-ayat yang sudah disampaikan. Buka saja surat Qasas surat 28 ya. Ayat ke-74 75. Surat An-Nahl ayat 84 sampai 86. Kemudian surat Fatir. Yang Fatir ayat 40. Fatir ayat 40 ya. 40. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan taburo. Sesungguhnya orang-orang yang studi kitab Allah, selanjutnya melaksanakan sholat, suatu pembinaan kepatuhan atau pembinaan iman, dan mengeluarkan anggaran secara rahasia dan terang-terangan. Mereka itu yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan hancur, binasa. Nah, di situ ada anfaqu mimma razaqnahum, mengeluarkan anggaran. Jadi ada sektor pengeluaran anggaran untuk mendukung atau menunjang yatluna kitaballah wa aqamus sholat. Kalau An-Nahl 84 kan wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan. Ya kan? Summa la yu'zanu lilladzina kafaru walahum yusta'tabun. Yaitu pada periode di mana kami membangkit min kulli ummatin syahidan, seorang pembela dari tiap-tiap umat. Summa la yu'zanu. Selanjutnya lilladzina kafaru, orang-orang yang bersikap negatif terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberi izin. Walahum yusta'tabun, dan mereka tidak diminta kerelaan. Itu juga setelah surat ini ya, Al-Qasas, kejadiannya itu ayat 74 75. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina suraka iyallazina kuntum taz'umun. Pada periode di mana Allah menyeru ya, di mana pesaing-pesaingku yang kalian dengan yang demikian kalian hidup berharap ke arah kehidupan aman damai. Nah, di situ menggambarkan nanti setelah dilihat dari surat Al-Anfal ya. Al-Anfal itu surat ke-8 ya. Ayat 36. Innalladzina kafaru. Ya, ada yunfiqu juga kan? Yunfiqu. Nah, wa lahum. Yunfiqu sudah tahu ya, dari anfaqo yunfiqu, infaqon, mengeluarkan anggaran. Amwalahum bentuk jamak dari malun, harta atau harta benda.
Sesungguhnya orang-orang yang bersikap negatif, kafaro yakfuru kufron, bersikap negatif, ya, mengeluarkan anggaran berupa harta benda mereka, ya kan? Liyasuddu an sabilillahi, li-nya li guna, ya. Yasuddu dari kata apa? Sadda. Yasuddu saddan, artinya itu menghadang atau menghalangi. Jadi kalau yasuddu subjeknya hum, ya. Kalau hum berarti yasuddu, yasuddani, yasudduna, tasuddu, kalau yasudduna berarti yasudduna, ya, humnya. Yasudduna, di sini yasuddu. Ada pembuangan nun ganti alif. Karena apa? Karena ada an di sini, ya. Jadi li ini, li itu kalau dia ketemunya kata benda itu dikasrohkan oleh li. Tapi kalau li ketemu kata kerja, maka tidak bisa langsung digandeng. Nah, maka harus dibendakan dulu. Yasuddu ini yang saya sering ngomong kan, di teori tata bahasa Indonesia itu nggak ada kata kerja yang dibendakan, tapi di Quran ada. Sebenarnya pada hakikatnya ini ada an yang tidak tersebut di sini. Li'an yasuddu gitu. Jadi an digandeng dengan yasudduna, sama dengan an yasuddu. Yasuddu. Jadi kelihatan perbedaannya, nunnya dibuang, diganti alif. Jadi begini, ya. Li-nya li guna. Ya, dalam penerjemahan kalau mau letterlek sebenarnya ini kata benda sebenarnya. Cuman itu tadi dalam bahasa Indonesia itu nggak ada. Maka ya diterjemahkannya sebagai kata kerja aja. Guna menghadang atau menghalangi dari sabilun. Sabilun jamaknya subulun. Tatanan hidup atau way of life, ya. Jalan hidup. Tatanan hidup dengan ajaran Allah menurut Rasulnya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah menurut Rasulnya, mengeluarkan anggaran berupa harta benda mereka guna menghalangi dari tatanan hidup menurut ajaran Allah, ya kan? Terus selanjutnya fa yunfiku naha. Sa ini artinya akan, ya. Sebenarnya kan kalau yunfiku aja udah kata kerja sedang, akan, ya kan? Sedang, akan, lagi, kan? Ditambah lagi sa. Jadi dia penegas saja dia. Pasti, niscaya gitu. Sama kan yunfiku. Pasti mereka mengeluarkan anggaran itu, harta benda tadi. Haknya itu ke sini, ya. Amwalahum. Dia walaupun jamak tetap disebut hak. Bentuk perempuan. Apa itu, ya? Iya. Ini datanya, ya. Summa taku. Nah, ini kelihatan lagi nih hiya di sini, kan? Berarti masih merujuk ke hak tadi. Hiya kan hak. Ke amwalahum tadi. Dia amwal tadi, amwal mereka tadi, summa takunu
alaihim hasrotan. Hasrotan itu dari hasiro yahsaru. Kata bendanya hasron atau hasrotan di sini. Masdar ya. Berarti di sini. Nah, di sini kalau kita lihat summa takunu alaihim hasrotan. Karena yakunu ini ada dua fungsi sebagai kata kerja biasa dan kata kerja bantu ya. Nah, di sini kata kerja biasa atau kata kerja bantu. Kalau dia kata kerja biasa, hasrotannya menjadi objek. Ya. Kalau dia kata kerja bantu, hasrotannya menjadi keterangan, di mana pokok kalimatnya adalah hiya di sini. Jadi dalam penerjemahannya nanti beda. Kalau dia kata kerja biasa, menjadi. Kalau dia kata kerja bantu, adalah, gitu. Dia adalah penyesalan. Dia menjadi penyesalan. Untuk membedakan kalau dia itu kata kerja bantu atau kata kerja biasa ya. Kayak kun fayakun. Jadilah, maka dia pun jadi, menjadi gitu. Itu kata kerja biasa kan? Nah ini kata kerja bantu atau kata kerja biasa ini? Dia menjadi penyesalan atas mereka. Dia adalah penyesalan atas mereka. Kalau secara teoritis itu, kalau dia kata benda A adalah B, berarti dia semakna. Kalau dia kata kerja, semacam ada perubahan gitu loh. Jadi tadi kayak ini menjadi itu gitu loh. Kayak membikin ini menjadi itu. Berbeda fungsi lagi dia. Bisa ditangkap nggak maksudnya itu? Perbedaan antara kata kerja biasa dengan kata kerja bantu ya. Kalau misalnya kanallahu akbaro misalnya kan. Kananya itu kan kata kerja bantu. Allah adalah akbar. Berarti akbaru itu semakna dengan Allah. Tapi kalau kanallahu akbaro diartikan sebagai kata kerja biasa, Allah menjadi akbaro. Nggak menunjukkan kepada fungsi jadinya kan. Bisa terasa nggak perbedaannya itu? Nah begitu juga ini. Ini kan awalnya kan harta. Berubah menjadi penyesalan harta itu. Selanjutnya dia harta benda mereka itu menjadi penyesalan atas mereka. Ini kan semacam ada tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Namanya penyesalan. Selanjutnya kalimatnya gimana? Summa yughlabuna. Summa yughlabuna. Golaba yang libu. Artinya menang atau mengalahkan. Kalau yughlabuna ini bentuk kalimat pasif. Guliba yughlabu. Jadi dikalahkan. Wakil subjeknya hum. Berarti humnya ke alladzina kafaru. Nah, sampai di sini kalau kita lihat rentetannya kan, sesungguhnya orang-orang yang bersikap negatif dengan terhadap ajaran Allah dan Rasulnya melakukan anggaran. Nah, menilainya itu dari surat Fatir ini ya. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi ada kesamaan perbuatan infak atau kegiatan infak. Ya kan? Jadi ada dua infak di sini maksud saya. Infak yang dilakukan oleh orang-orang mukmin dan infak yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tapi dalam rangkanya beda. Ini yang mesti ditekankan ya. Di ayat lain kan dikatakan yunfikuna amwalahum fisabilillah. Di ayat yang 40 surat Fatir ini dalam rangka
menunjang yatluna kitaballah wa aqamus shalat. Kalau di sini dalam rangka yasuddu an sabilillah, ya, menghalangi dari tatanan hidup menurut ajaran Allah. Itu poin tuh ya. Jadi jangan dianggap nanti yang berinfak tuh cuma orang mukmin. Orang kufur pun berinfak juga. Tapi yang membedakan adalah li-nya ya. Gunanya untuk apa gitu. Kalau yang orang mukmin itu untuk menunjang pendidikan dan pembinaan iman atau pembinaan kepatuhan. Kalau yang kufur untuk menghadang itu malah gitu. Kan kalau yatluna kitaballah wa aqamus shalat kan itu kan fisabilillah. Ya kan? Dalam rangka sami'na wa ata'na, ya kan? Itu fisabilillah. Ini jadi sama-sama ngeluarin anggaran, tempurnya itu yang mukmin untuk mendukung iman, yang kufur untuk menjegal iman, gitulah intinya gitu. Itu poinnya. Setelah dilihat dari surat Fatir ya, 40 tuh satu poin kan. Itu cara menafsirkan begitu. Terus dan mereka pasti ini fasayunfiqu naha, pasti menganggarkan itu. Suma takunu, tapi selanjutnya takunu alaihim hasrotan, hartanya menjadi penyesalan. Akhirnya mereka dikalahkan. Nah, dikalahkan ini kalau kita lihat dari surat Al-Qasas tadi ini ya, dan An-Nahl tadi, itu ada wa naza'na min kulli ummatin syahidan. Ya kan? Tsumala yu'zanu lil ladzina kafaru. Ya kan? Walahum yusta'tabun. Mereka tidak diberi izin dan tidak diminta kerelaan. Artinya itu mereka sudah kalah gitu loh. Kalau ladzina kafaru sudah tidak diberi izin, tidak mementaskan peradabannya lagi. Izin sudah habis dan mereka pun tidak diminta kerelaan ketika di dunia hasanah digelar gitu. Nah, di surat An-Nahl 84 sampai 86 itu kan ada wa idza ra'al ladzina zalamul azab. Nah, itu kan fala yukhaffafu anhum walahum yunzurun. Ya kan? Fala yukhaffafu, mereka tidak diringankan atau tidak diberi keringanan dan tidak diberi kesempatan lagi gitu. Yang dimaksud tidak diringankan itu apa? Kan wa idza ra'al ladzina zalamul azab, ketika mereka melihat azab, fala yukhaffafu anhum, tidak diberi keringanan. Ya kan? Tidak diberi keringanan itu maksudnya tidak ada jatah untuk ambil bagian dalam pembangunan di dunia hasanah gitu. Di dalam itu jadi apa kek gitu. Itu nggak ada gitu. Nggak ada keringanan lagi. Nah, mereka melihat ya ba'asu min kulli ummatin syahidan tadi itu sebagai sebuah azab. Karena di ayat lain nanti dicari sendiri ayatnya. Fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah hanya mengakhirkan atau memberi tangguh ya. Mengakhirkan atau memberi tangguh sampai kepada periode di mana pandangan-pandangan membelalak ya. Membelalak itu maksudnya melihat azab. Karena di surat An-Nahl ini kan wa idza ra'al ladzina zalamu, ketika mereka melihat azab. Ayat sebelumnya korelasinya itu, hubungannya kebangkitan itu sama dengan mereka melihat azab. Kalau orang nggak bisa, tadinya selalu duduk di kepala orang lain selama hidup dia, dari mulai bayi sampai ketemu itu, disuruh berubah, suruh nyangkol gitu. Kira-kira tersiksa nggak itu? Sama nggak dengan melihat azab? Azab itu kan siksaan, gitu.
biasanya tinggal ngomong, ada barang ya kan. Misalnya pendatang baru, tinggal ngelempar, pakai batu, pakai tali, itulah jatah tanah saya misalnya sampai sana gitu kan. Ketika ada pendatang baru, pengen bertempat tinggal di situ, harus kerja dulu, baru bisa beli tanah saya itu. Gitu. Hasilnya nanti bagi dua. Dari hasil bagi dua itu, kamu bisa nabung, bisa beli tanah saya. Semakin banyak pendatang, semakin banyak permintaan, otomatis nanti secara ekonomi kan harga naik kan. Bagi dua banyak yang datang, dia semakin banyak, harga naik. Jadi tidak pernah bisa mendapatkan tanah. Itu dalam hal tanah aja lah gitu. Tetapi dia biasa hidup seperti itu. Enak, tidak bekerja sama sekali, bisa menguasai ribuan hektar misalnya kan. Karena sistemnya dari awal tuh begitu. Sistem pemilikan, siapa yang dulu, dia yang menguasai gitu. Nah itu tiba-tiba diganti sistemnya dengan sistem kehidupan dengan dinul Islam ya. Otomatis melihat tatanan hidup dinul Islam itu sebagai sebuah azab, siksaan gitu. Itu ya, itu yang terbelalak di situ. Gila, gue sudah turun-temurun 7 turunan hidup saya begini, tahu-tahu dirubah gitu kan. Nah itu, tapi melalui itu tadi ya, Al-Qasas tadi ya. Al-Qasas 74 ya. Wa naza'na min kulli ummatin syahidan. Tentunya dengan segenap pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an nih. Baru bisa dihadapkan dengan yang seperti itu, keadaan yang seperti itu. Itu poin yang kedua ya, masalah summa takunu alaihim hasratan, penyesalan summa yuglabun. Jadi kekalahannya di situ. Harta benda sudah banyak habis untuk menghadang itu. Yang mukmin juga harta benda habis untuk fisabilillah. Yang menang adalah mukmin. Yang jadi masalah sekarang ini, lebih banyak mana harta benda yang dikorbankan antara mukmin dan kufur di zaman sekarang lah gitu. Nah, faktanya kan sekarang masih mendominasi sistem liberalisme dan sentralisme sistemnya itu. Berarti yang anfaqu mimma razaqnahumnya itu belum mendukung ke arah yatluna kitaballah wa aqamus sholat. Kalau pengen jujur dilihat dari kedua ayat ini ya. Faktanya kita yang justru melihat mereka itu sebagai azab. Mereka melihat kita bukan sebagai azab, penikmatan. Mata'ul hayati dunia, tapi kan. Kita kan melihat dia susah kan, melihat mereka kan susah. Tersiksa begitu kan. Dipantatin terus sama mereka itu. Didudukin kepala kita kan, setiap hari itu. Itu fakta ya. Jadi gimana solusinya? Ya kembali ya, persiapkan iman kita gitu. Summa yuglabun. Kemudian kalimat selanjutnya, walladzi ila jahannam yuhsyarun. Walladzi. Ini sebenarnya banyak ayatnya, bukan qasas Al-Fatir aja ya. Walladzina kafaru ila jahannam lagi di sini nih. Yuhsyarun. Ini kalimat pasif lagi ya, kata kerja pasif lagi. Dari hasyaro. Kalau di atas tuh nggak pakai titik ya. Hasyaro di sini pakai titik. Shin. Hasyaro yahsyuru hasron. Artinya menghimpun atau mengumpulkan. Dipasifkan menjadi husyiro. Syaru, dihimpun. Di sini ada jahanam ya. Waladina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Yaitu orang-orang yang bersikap negatif pada ajaran Allah menurut Rasul, dihimpun ke arah kehidupan jahanam. Ini dilihat dari ayat yang kemarin. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran. Tidakkah Anda melihat dengan pandangan ilmiah menurut Rasul
kepada orang-orang, kepada mereka yang mengganti, ya, atau kepada orang-orang yang mengganti kemantapan hidup dengan ajaran Allah melalui Rasulnya menjadi sikap negatif terhadap yang demikian. Liyasuddu an sabilihi. Nah, yasuddu juga itu. Jadi mengeluarkan anggaran harta benda mengganti kemantapan hidup dengan ajaran Allah menjadi sikap negatif itu guna menghadang, ya. Jadi infak prosesnya itu untuk mengganti nikmat Allah lah, ya, menjadi kekufuran atau sikap negatif. Gunanya menghadang. Sama dengan ini kan. Di ayat yang tadi juga tuh ayat berapa itu? Badalu nikmatallahi kufron liyasuddu, sama juga kan, yasuddu menghadang fisabilihi. Kemudian wa ahallu menghalalkan darul bawari, negeri jahanam. Dari mana jahanam? Darul bawari itu negeri kebinasaan. Di kalimat selanjutnya itu kan jahannama yaslaunaha sebagai badalnya. Negeri jahanam atau darul bawari, ya, negeri kebinasaan, menghadang fisabilillah, menghalalkan negeri jahanam. Itu makanya di sini walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, dihimpun ke sini semua, ke negeri jahanam tadi. Nanti kalau dibahas lagi laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsumun. Padanya ada 7 sab'atun abwabin, ya. Pada tiap-tiap bab, tiap-tiap pintu, tiap-tiap bagian itu ada lagi juz'un maqsumun. Juz'un itu pembagian dari juz'un, jazaun, ya, hasil atau balasan, bagian. Jadi dari dibagi 7 ada lagi pembagian lagi gitu. Itulah yang ada pada laha, ya. Humnya tadi itu orang-orang di dalamnya itu, dalam kehidupan jahanam. Nantilah kita bahas ya itu, ya, masalah jahanam. Yang jelas pakemnya di sini jahannama yaslaunaha, ya. Yaitu jahanam yang mereka terbakar di dalamnya. Yaitu kaum mahum tadi darul bawari, menghalalkan bangsanya negeri kebinasaan. Bisa ditangkap, ya, poinnya itu infak itu terbagi 2. Ada infak fisabilillah, ada infak liyasuddu an sabilillah gitu. Itu satu. Berarti harus, ya, harus ada gitu. Yang ada aja belum tentu menang, apalagi nggak sama sekali. Jangan harap, ya. Itu masalahnya. Penekanannya tuh di situ gitu. Maka harus ada pengorbanan yang bisa mengalahkan pengorbanan mereka dalam rangka menghadang tadi. Nah, itulah butuh suatu sikap memenuhi perintah itu, ya, wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan pecah belah, harus bersatu gitu. Itu perlu ada pemenuhan dari perintah itu, baru bisa ada yuglabun, nih, mengalahkan mereka. Nah, ini penting untuk diketahui kan, yang begini ini. Seolah-olah dengan studi lama sudah mengorbankan sekian banyak, tetapi tidak ada dukungan dari kawan-kawan, peserta yang lain, peserta studi yang lain. Karena mereka juga menafkahkanlah, membelanjakan harta benda semua. Walaupun dengan bungkus yang sedemikian banyak, sedemikian rupa, tetapi tetap dalam rangka liyasuddu. Jadi indikatornya gampang, ya. Melihat indikatornya, kalau ini nih fisabilillah atau liyasuddu nih. Lihat ayat yang ini, Fatir, ya.
Kalau yatluna kitaballah wa aqamus sholatnya itu semakin berkualitas dan berkuantitas, berarti anfakunya itu efektif. Kalau melihat infak itu, seharusnya itu nilai dan harga itu harus sama. Apa yang kita korbankan, nilainya sama dengan harga yang dikeluarkan gitu. Harus seimbang ya kan? Harus ada wujud barokatin minas sama'i wal ard. Makanya mulai ditanam dari sekarang sehingga tumbuh dan bertambah gitu. Makanya sudah dijelaskan kan, kalau punya bibit kurma, walaupun kiamat sudah dekat, tanam. Gak mampu, masa iya sih satu ayat tidak bisa menyampaikan ke yang lain kan? Nggak bisa satu ayat, satu kata. Golaba yaglibu artinya mengalahkan atau menang. Masa nggak bisa menyampaikan? Nggak mungkin kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai kemampuan, tapi tetap harus disampaikan gitu. Nggak bisa satu kata, satu huruf. Ogen. Masa nggak bisa? Nggak bisa satu kalimat, satu surat, satu ayat. Nggak bisa satu ayat, satu kata. Nggak bisa satu kata, satu huruf. Nggak bisa satu huruf, harokatnya aja. Fathah, domah, kasroh. Tapi nggak ada lah, pasti bisa lah kan. Alif, ba, ta, sajim gitu kan masih bisa lah itu. Itu kalau menjadi merambah, semua punya etikat seperti itu, insya Allah itu wa aurasakum ardahum akan diwariskan ya. Mereka akan kalah gitu. Kita ini kebanyakan ngeluarin harta benda, tetapi yatluna kitaballah wa aqamus sholatannya itu nggak efektif. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Poinnya itu ya, berinfak tapi harus mendukung yatluna kitaballah wa aqamus sholat. Saya rasa itu dulu ya yang bisa disampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.